selamat sore nih Pak Donald dan CVV, apa kabar nih? Ya ketemu lagi di Investor Academy Indonesia. Seperti biasa tiap minggu kita sering sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Dan minggu ini Pak, minggu ceria kayaknya Pak. Makanya background saya ini saya pilih pantai Pak. Udah mulai Cuannya akan tebal nih kayaknya nih ya. Amin. Pak. Ini berkat Bapak juga sama teman-teman nih Pak. Teman-teman yang di alumni juga semua itu pada cuan-cuan semua ya Ci ya. Wih, mantap ya. Coba Pada nanti di komen ya, sahamnya, portonya apa aja yang udah diterbangin selama seminggu, 2 minggu kemarin. Wah, ini pasti banyak nih yang cuan nih. Iya Pak. Kemarin juga Bapak posting di Instagram tuh Pak, apa Pak? APLN Pak ya? Langsung pada heboh Pak tuh Pak. Langsung pada heboh. Wah ini Pak Donald APLN katanya kan. Wah luar biasa ya. Ini Pak banyak sekali yang udah naik-naik ya. Kemarin kita cuan dari apa aja nih Pak? Kita kemarin dari RALS ya Pak ya? Banyak ya RALS itu kan kemarin kita pegang itu walaupun memang sempat diam, tapi terbang juga tuh 30% nggak berhenti itu ya. Nggak tahu nih masih terbang lagi nggak nih. Kayak power juga ya Pak ya? Power. Nah, power dari di bawah 600, sekarang udah berapa? 730 ya? 715, 730-an ya, 700-an lebih ya. 30 udah 20% lebih. Ini mudah-mudahan Senin atau minggu depan nih lari lagi nih. Jadi lagi ya. Ini teman-teman nih kayaknya banyak yang senyum nih megang RALS sama power ya. Terutama kalau yang di YouTube sih pada senyum-senyum Pak. Nah di alumni lebih senyum lagi nih Pak. Oh di alumni lebih senyum lagi. Lebih senyum lagi tuh. Kenapa tuh kok bisa lebih senyum? Apa informasinya lebih banyak bocorannya atau gimana nih? Nah itu kan dari Pade, dari ini juga banyak. Kayak kemarin kan ada yang dari Pegas, ada yang dari BJBR sih ya, BJPR ya. Masuknya karena udah pada di bawah, jadi udah tinggal diterbangin, udah nggak ngejar-ngejar, jadi senang. Karena kalau ngejar suka nggak tega ngejarnya, nggak kebeli. Jadi waktu di kelas training itu dibahas beberapa emiten gitu ya. Betul. Kemudian dia lari gitu. Benar, kayak ada waktu kita pernah bahas juga tuh ada Aisyah ya, Aisyah juga terbang. Terus MDKA, DKFT Pak, DKFT. Terus tuh ada apa lagi ya kemarin tuh. Nah, sama ini yang Pak di presentasi alumni itu yang diadain tiap Jumat malam. Iya, Pak main kemarinnya sempat terbang juga Pak. Ya. Main gitu kan. Jadi benar-benar pada happy kayaknya Pak yang di ini juga ya Pak ya, yang di grupnya alumni nih gara-gara udah emiten sering-sering ngobrol jadi ketemu dan banyak hasilnya juga nih Pak gitu. Betul. Kalau di YouTube kan mungkin ketemu kita seminggu sekali ya video-video ya. Tapi yang alumni itu lebih sering emang ya. Selain trainingnya sama di bedah emitennya ya, setiap minggu kita bahas beberapa emiten yang potensi cuannya lebar ya. Betul. Jadi yang di alumni exposure-nya lebih banyak dan mungkin lebih tebal nih cuannya nih Pak Jeffrey dan kawan-kawan kayaknya sudah pada terus ini. Ya syukurlah kita memang dikasih rezeki ya Pak ya. Mungkin ya mudah-mudahan tahun depan rezekinya lebih besar lagi ya Pak. Ya amin. Itu katanya yang teman-teman yang alumni itu biaya trainingnya udah tercover tuh. Kayaknya lebih tercover Pak. Malah minta training lagi karena udah lebih cuan. Yang sekarang kan banyak pokoknya jadi pengennya Pak carinya beggar melulu tuh di teman-teman di alumni. Beggar. Jadi udah yang blue chip udah nggak ada dilirik nih Pak. Udah nggak lihat lagi Unilever, BCA itu nggak dilihat ya, apalagi Sido gitu ya. Pengennya yang lipatnya langsung gede, katanya pengen langsung besar ya. Memang sih harus ini juga ya Pak ya, harus bersyukur juga ya Pak ya. Nah yang ini tapi teman-teman juga pasti kan ada yang selain ngomongin happy pasti ada yang belum kebagian nih. Nah Pak ini gimana tipsnya nih Pak kira-kira nih Pak bagi yang belum kebagian dulu. Sebelum itu mungkin saya juga kayaknya kemarin tuh saya amazed juga sama teman-teman yang di alumni itu udah pada berani belanja ratusan juta sampai miliaran tuh di satu emiten. Wah luar biasa ya Pak. Jadi udah keyakinannya mereka analisis ya, tentu juga diskusi sama kita ya, konsultasi bedah emiten gitu ya. Itu udah mulai belanja seharga mobil gitu kan. Jadi keuntungannya pun luar biasa gitu ya. Kalau mau udah modalnya 100 juta, 1M itu kan begitu naik kayak APLN gitu ya. Walaupun mungkin belinya nggak dari awal misalnya. Belinya di tengah naik 10%, tapi 35% ada 20%. Kan beli 100 juta berarti 20 juta tuh keuntungannya dari APLN aja ya. Betul. Misalnya. Lumayan ya Pak ya. Oh itunya ya Pak. Keyakinannya udah mulai naik nih seiring dengan proses pembelajaran. Dulu mungkin belinya slot ya kan.
Satu lot naik ke jutaan, sekarang ke 100 juta sampai 1 miliar gitu ya. Dan ini luar biasa cepat gitu ya, karena keyakinannya naiknya cepat gitu. Jadi senang ngelihatnya nih teman-teman ini. Dan kadang-kadang apa ya, mungkin saking semangatnya sampai jadi heboh tuh di grup. Jangan dinaikin dulu katanya. Jangan-jangan sesama IAI ini yang naikin ini, ada banyak bandar di dalam. Seperti yang didiskusikan di itu ya, di YouTube ya. Jangan di IAI ini ada bandarnya nih. Kita menggerakkan pasar. Oke. Nah ini Pak, bagi teman-teman yang belum dapat nih gimana nih Pak? Maksudnya jadi kan banyak juga kan teman-teman yang mungkin masih belum dapat atau seperti apa? Ragu masuk. Ragu gitu cashnya masih banyak di luar ya kan. Ini sayang banget kan kalau di luar itu kan deposito turun terus nih. Nungguin setahun cuma dapat 3-4% deposito ya kan. Padahal kayak kemarin Agung Podomoro 35% gitu ya, satu hari. Ya kalaupun misalnya kita nggak dapat Agung Podomoro kan dapat Ramayana berapa bulan itu dapat berapa persen ya berarti ya? Iya, misalnya kita Ramayana nunggu naiknya 1 bulan, tapi setelah naik 1 minggu itu bisa sampai 30% lebih kan? Lebih dengan sabar kuncinya apa ya? Sabar. Sabar sama ini jangan salah pilih barang. Nanti kalau salah pilih barang kita berasa lagi piknik ditinggalin. Ditinggalin. Bengong kita. Ya, betul ya kan. Sama kita mesti lebih agresif kalau pasarnya lagi bullish kan. Jangan takut-takut terus kan. Mesti ada beraninya karena nanti kalau nunggu-nunggu di bawah terus nggak kebagian barang nanti. Iya, kalau nggak ngerti milih barang, jangannya milih yang harganya 50 ya kan, nggak bergerak tuh. Itu naik angkot salah jurusan Pak, salah pilih barang. Jadi seperti gimana cara milih barang yang apalagi gitu ya, bukan cuma cara milih barang yang bisa beggar ya kan. Karena kan yang kalau cara milih barang bagus itu banyak, yang lain ngajarinnya banyak nih. Tapi kan cuma di IAI aja di privat webinar kita yang ngajarin bisa beggar nih teman-teman. Cara milih barang yang beggar ya kan, tentu dengan risiko yang rendah. Jadi emang sekarang ini kesempatan yang baik walaupun sih dari dulu ya, tapi karena harganya masih murah kan, kata Lo Keng Hong juga selama masih dianggap sebagai masih pandemik ya itu kesempatan yang sangat baik untuk mulai berinvestasi di saham. Dan sahamnya adalah saham-saham yang potensi beggar seperti yang kita ajarkan di IAI ya. Sebenarnya emang lebih banyak meniru apa yang dilakukan oleh Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong juga nirunya dari Graham lah sebenarnya, Benjamin Graham. Jadi emang Lo Keng Hong ini cocoknya bukan Warren Buffett-nya Indonesia tapi Benjamin Graham-nya Indonesia. Karena saham-saham yang dipilih dia itu bukan gaya Warren Buffett seperti misalnya BRI gitu ya. Sido, bukan seperti itu tapi lebih kayak Petrosi atau BMTR. BMTR saya masih belum ngerti. BMTR saya masih belum ngerti. Mungkin DILD mungkin ya. MBSS Pak. MBSS. Nah saham-saham yang emang salah harga, banyak terkait dengan komoditas, sehingga potensi beggarnya besar. Nah itu yang diajarkan di kita dan nggak diajarkan di tempat lain. Tempatnya ngajarinnya lebih banyak kayak Wonder nih. Capital Efficient Company yang emang bagus, indikator keuangannya bagus, tapi susah untuk bisa memberikan potensi beggar dalam waktu 1 tahun, apalagi saham dengan bursa dengan kondisi sekarang gitu ya. Betul. Nah ini bagi teman-teman yang berminat untuk pelatihannya sih bisa saya cantumkan linknya nanti di bawah ya di Telegram IAI, IAI Bandung. Nanti teman-teman juga bisa kontak tuh ke Pak Asep ya untuk bisa tanya. Nah kebetulan kita punya batch ke 6 ya kalau nggak salah sih ya nanti ya bakal di awal bulan depan kayaknya ya terakhir lah buat tahun ini ya terakhir ya tahun ini. Oke, nah ini kesempatan ya bagi teman-teman, kesempatan dapat belajar beggar juga yang udah masuk ini semuanya pada ngomonginnya wah iya ternyata ya mindset saya selama ini mungkin salah ya baru ketahuan sekarang katanya ya malah jadi pada pede dan pada berani sekarang ya Pak ya saya lihat. Betul. Ya. Jadi mereka menganggap investasi di training kita itu ini malah cepat sekali berbuahnya payback period. Itu cuma ukuran bulan bukan tahun gitu. Kalau investasi kan misalnya investasi franchise gitu kan itu kan butuh balik modalnya berapa tahun. Nah, investasi di training ini cuman bulanan gitu ya balik modal dan bahkan sudah cuan ini. Betul
Dan jauh lebih besar lagi nanti. Yang menariknya tuh sebenarnya tuh kan jadi karena kita ngajak merekanya untuk bisa diskusi dan apa namanya tuh bisa presentasi ya Pak ya. Jadi belajar langsung tuh live. Ya. Merekanya bisa diskusi langsung dan bahkan kemarin hampir tiap minggu kita bikin apa reuni bareng sama mereka ya. Jadi kasarnya tuh beda emiten barengan ya Pak ya. Iya. Jadi benar-benar mana saham yang apa kurang baik, mana saham yang ini, pas sebenarnya semuanya dibahas itu rata-rata naik gimana ya? Pas kebetulan marketnya dukung kan kita kan sebenarnya kan cuma cari yang bagus, geraknya nggak tahu kapan. Bisa juga kalau kita masuknya keduluan nungguinnya lama. Cuma pas kebenaran timingnya kemarin pas market sepaham sama kita, jadi kita di booster cepet dapat naiknya. Ya, nanti dituduh lagi Ci itu bahwa di dalam kita itu ada bandar gitu kan? Enggak lah. Apa yang kita omongin gitu ya, baik di YouTube maupun di training atau beda emiten sama alumni, itu naik-naik semua gitu kan. Jadi sangkanya ada bandar di dalam nih. Nah, pasar sepakat sama analisa kita itu ya Pak. Iya, bukan mungkin satu orang bisa naikin sebenarnya ya. Mungkin iya, ya. Iya. Oke. Itu ini, kan waktu di webinar kan emang kita melengkapi mereka dengan kemampuan lah analisis ya, bagaimana mencari saham-saham emiten-emiten yang bisa potensi jadi value growth kan, value growth. Jadi emang potensinya multi bagger lah. Nah setelah mereka di dalam itu diberikan materi dan tools-toolsnya sehingga mereka paham dan bisa melakukan sendiri, mereka latihan di situ juga. Nah berikutnya tahapan berikutnya itu mereka latihan di forum alumni itu ya, presentasi emiten-emiten yang potensial multi bagger selain yang dibahas di training, ada saham-saham yang lain ya kan. Nah, jadi mereka makin terasah gitu, makin jago dan makin yakin. Dan, mandiri ya Pak. Mandiri, makin yakin, mereka presentasi sendiri, ya tentu kita dengerin, kita bertiga dengerin, kita kasih komen, kita kasih feedback gitu ya. Dan untungnya tadi kata CVV marketnya mendukung gitu ya, jadi sudah pada balik modal, maka mungkin sudah berlipat-lipat gitu. Jadi seneng lah kita ngelihat apa yang terjadi dengan alumni-alumni kita. Bertumbuh ya Pak ya. Dan ini momennya kemampuan dan keyakinan. Dan ini momennya belum hilang ya Pak ya. Apa? Momennya ini belum hilang nih Pak untuk bisa dapetin saham bagus multi bagger, tahu belajar caranya gimana. Momennya sampai Desember ini masih ada ya Pak ya kesempatannya Pak ya? Masih panjang. Ini kan bursa saham ini kan panjang gitu ya. Dalam berapa bulan aja kita bisa seperti ini, apalagi kalau kita bisa berapa tahun. Nah ini masih ada kesempatan lah teman-teman untuk belajar ya sama kita, satu dari training kita, dan yang kedua bergabung sama alumni kita kan. Jadi dari alumni ini kita bikin forum alumni komunitas belajar dan cuan gitu kan. Jadi minggu kita bahas emiten yang potensi cuan, sehingga dari situ kita pelajari dan kalau kita yakin kita beli dan kita cuan bareng gitu ya. Iya. Nah Pak, ini yang ditunggu-tunggu sama orang di video kita Pak. Pak, kasih bocoran dong katanya. Ya ini kan ini oke lah, satu lah ya, kita mungkin satu-satu aja lah ya. Ini potensi ya, sama seperti di training kita udah sharing nih di webinar di alumni ya, yang teman-teman yang alumni sih mungkin sudah pada beli kali ya. Jadi tentu kita harus cek. Ini kan disclaimer on. Yang dasarnya ini kemarin Menteri BUMN kan waktu diskusi sama siapa gitu ya, sama Sandiaga Uno atau sama siapa ya, kayaknya udah kasih kode keras nih bahwa saham-saham BUMN ini lagi hot. Betul. Jadi dibandingkan indeks yang lain, indeks BUMN itu paling tinggi, 19% naiknya tahun ini. Jadi udah naik 19%. Kalau yang lain tuh mungkin ada yang 5% atau malah lebih rendah gitu ya, mungkin masih minus. Tapi BUMN ini udah 19%, paling tinggi. Jadi menurut saya ini kode keras bahwa kita perlu melirik saham-saham BUMN yang mungkin belum mahal atau belum naik banyak. Nah ini yang harus kita sortir nih kan. Kemarin kan yang kita lihat sudah naik banyak tuh apa? Yang kita sudah BRIS. Nah, dari awal kita dari bulan Juni. Dari bulan Juni kita udah membahas BRIS ya. Udah dari harga 300 tuh, sekarang udah nggak tahu 1.300, 1.400. Terus apalagi? Konstruksi. Konstruksi kita waktu zaman-zaman masih Omnibus Law
masih PTPP masih 800, belum disahkan. WSKT masih 500. Nah, masih belum disahkan sama DPR, ya kan? Kita itu berapa? Waskita masih berapa? 500, 600 kalau nggak salah. 500 waskita 540-an kalau salah. Wah, udah beggar kan? Udah beggar kita. PTPP berapa? Adikarya berapa? Itu kita udah saranin tuh. Dan alumni kayaknya udah pada banyak yang panen nih ya. Iya Pak, banyak yang panen Pak konstruksi. Sama itu nggak cuma di alumni Pak, kalau itu semua Pak di video YouTube. Semua, karena di video YouTube juga kita gencar ya, hampir tiap minggu itu mungkin teman-teman di YouTube konstruksi. Juga. Konstruksi. Terus berapa kali kita juga bahas BJBR. Garuda Pak, itu gara-gara Bapak Instagram tuh. Sama Pegas ya, Pegas. Pegas, BJBR. Ya. Itu yang gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga ini mungkin sekarang ada gelombang keempat nggak? Harus ada Pak. Nah, kayaknya ada deh Pak. Harus. Nah ini pertanyaannya apa nih Pak? Kita coba cari-cari gitu ya saham-saham yang BUMN yang masih belum naik gitu ya. Ternyata mungkin di energi itu masih ada satu nih selain Pegas gitu ya. Kalau Pegas kan termasuk holdingnya BUMN, holdingnya Pertamina masih masuk. Dan ternyata ada anak usaha Pertamina yang masih belum nih. Kalau saya lihat gitu kan. Jadi ada anak usaha Pertamina yang belum naik, tapi bisnisnya itu bisa dikatakan sama direktur utamanya itu jadi Pertamina Mini. Jadi dia dari hulu ke hilir ada bisnisnya. Karena ada ceritanya waktu harga minyak 5 tahun yang lalu lah ya, sempat turun ya sampai ke harga 10 atau 20, mereka bisnisnya hancur karena mereka banyak di hulu, di bagian hulu. Eksplorasi gitu ya, membantu Pertamina induknya dan mungkin juga perusahaan-perusahaan minyak yang lain untuk bisa eksplorasi. Gara-gara itu mereka kemudian diversifikasi sehingga mereka mulai masuk ke hilir. Jadi masuk ke bisnis-bisnis Petrofin gitu ya, depo-depo SPBU, logistik. Jadi sekarang bisnis itu membesar dari hulu ke hilir, udah kayak Pertamina Mini nih. Tapi banyak orang belum pada tahu. Padahal kan pemerintah kenceng untuk mengembangkan Pertamina. Bahwa Pertamina itu harus bisa mengejar yang namanya 1 juta barrel produksi per hari. Sementara sekarang ini kan kita itu produksinya cuma 800. Konsumsi kebutuhan masyarakat itu 1,3 juta barrel per hari. Jadi ada kebutuhan minimal 200.000 barrel per hari atau harusnya 500.000. Jadi gara-gara kekurangan itu kita impor jumlah yang besar. Walaupun emang sebagian ditutupi dengan biodiesel gitu ya. Nah, untuk bisa menutupi itu artinya Pertamina induknya ini harus eksplorasi gede-gedean. Dan beberapa ladang minyak yang sebelumnya dimiliki oleh asing itu sudah dialihkan ke Pertamina. Apalagi Blok Rokan. Blok Rokan ini sudah mulai pelan-pelan dialihkan ke Pertamina dan mudah-mudahan tahun depan 2021 itu mulai eksplorasi ya, mulai eksplorasi. Nah, kalau ini terjadi, ini anak usaha ini pasti yang dipercaya untuk bisa melakukan mencari ladang-ladang minyak baru, mencari minyak baru. Dan anak di 2D or 3D agar bisa membantu perusahaan-perusahaan minyak yang produksi minyak mencari ladang-ladang minyak yang baru, ladang minyak dan gas baru. Jadi dia mulai banyak mendapatkan kontrak-kontrak kemudian Pertamina akan menggebek tahun ke depan akan mendapatkan potensi pendapatan yang luar biasa besar dari dulu ya, mendapatkan ya karena tadi kan kenaikan konsumsi apalagi nanti ekonomi mulai pulih ya 2021 minyak mulai pulih, kebutuhan masyarakat
mulai banyak berpergian, apalagi jalan tol mulai banyak gitu ya, dan pesawat mulai pada terbang, artinya kebutuhan di hilirnya juga mulai meningkat. Dan ada beberapa cerita-cerita yang mungkin kita bisa coba hubungkan. Karena tadi Menteri BUMN ini mungkin ingin membesarkan para BUMN, salah satunya adalah Pertamina itu akan dibuat, kita baca ya di berbagai media, akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya, bahwa Pertamina itu akan didorong menjadi subholding. Jadi ada subholding, misalnya hulu, mungkin Pertamina Hulu Energi akan menjadi satu subholding besar, ya kan? Ada juga Pertamina Hilir yang menangani SPBU, itu akan menjadi subholding besar. Nah, ada juga Pertamina mungkin jasa, ya kan, supporting business. Nah, ini akan jadi subholding yang besar. Pertanyaan saya, apakah anak usahanya yang sekarang yang banyak membantu dari segi supporting business, ya jasa, itu akan menjadi subholding yang ketiga ini? Wah, kalau itu terjadi gitu ya, mungkin kejadian BRI Syariah itu bisa terulang lagi. Mungkin ini kan masih dugaan ya, masih dugaan dengan data, informasi. Kita coba menganalisis, masih ada tanda tanya, masih ada informasi yang perlu kita gali. Walaupun untuk kondisi sekarang masih bisa kita koneksikan seperti itu ya, dengan data yang terbatas itu masih ada beberapa pertanyaan lah. Oh, kita mau mengkoneksikan informasi itu. Pertanyaan saya itu, apakah anak usaha yang ini bisa menjadi subholding jasa dan bisnis pendukung? Nah, kalau benar terjadi, itu akan luar biasa. Walaupun tanpa kejadian dia menjadi subholding, itu pun bisnisnya udah luar biasa, udah sangat bagus dan harganya murah nih. Potensi dia ke depan bagus, ditambah ada potensi tadi, dan mungkin juga karena dia juga banyak di SPBU, dia kerjasama dengan PGN, anak PGN itu yang terkait dengan Pegascom. PGN itu termasuk satu di antara dua perusahaan di Indonesia, BUMN, yang memegang jalur bandwidth kita ke Singapura. Yang satu lagi adalah Telkom, yang satu lagi adalah Pegascom. Nah, kalau anak usaha Pertamina ini bersinergi dengan anak usaha Pegas, yaitu Pegascom, untuk kemudian mendigitalisasi bisnis yang ada di Pertamina dan dari Pegas, misalnya salah satunya adalah transaksi di SPBU pakai digital, ya kan? Nah, kalau memang itu kemudian juga menjadi salah satu garapan dari anak usaha Pertamina ini adalah potensi besar yang kedua, selain tadi subholding di bidang jasa dan supporting bisnis. Tapi tanpa dua potensi ini pun, mereka pun sekarang udah sangat besar dan potensinya baik gitu ya. Jadi mungkin cukup menggiurkan, atau mungkin bahasanya terbalik. Akan sangat sayang kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari anak usaha ini, dan kemudian dengan berbagai berita dan keadaan yang sekarang, kita tidak berinvestasi di dalamnya. Jadi saya pikir cukup menarik untuk bisa masuk ke anak perusahaan Pertamina ini. Pak, dari tadi Pak belum. Nah, mungkin nanti CPP bisa bicara teknikalnya untuk melengkapi formasi ini kan. Sekarang sudah di posisi setelah sideway. Nah, ini mungkin apakah mulai masuk ke MA itu, head and shoulder, atau dead cat bounce, kucing mati loncat. Cangkirmologi sama mangkokmologi, Pak. Oh, cangkirmologi sama mangkokmologi ya. Saya yang menarik itu dead cat bounce, Ci. Sama ini kucing mati loncat. Loncatan kucing mati gitu kali ya. Sama Bapak mah ini head and shoulder. Nah, mungkin bisa dipelajari, teman-teman bisa mempelajari, menganalisis ini mungkin Elsa Elnusa ya. Elsa, atau mungkin itu ya, teman-teman Pertamina mungkin bisa membahas nih, ya kan? Mungkin punya beberapa informasi yang bisa ditambahkan. Nah, kali aja viewer kita ada yang dari Pertamina, mungkin bisa membahas atau anak usahanya. Nah, itu bisa menambahkan informasi. Tapi yang paling pasti kita udah bahas di
Bisa jadi ya Pak, yang jaringan Pegas itu yang ke rumah-rumah itu yang yang dibuat itu Elsa bisa jadi nggak ya supportnya Pak? Artinya tuh membuat jaringannya mungkin nggak ya? Enggak, itu kan harusnya si Pegascom. Jadi jaringan internetnya kan dipegang oleh Pegascom. Jadi Pegas komputer gitu ya, yang punya bandwidth dari Sumatera ke Singapura itu kenceng. Dibangun, mereka lagi bikin rumah ya, rumah nanti isinya saluran internet sama gas, satu paket, murah, tapi internetnya kenceng. Gasnya juga tentu lebih baik lah dibandingkan misalnya kita pakai kalau sekarang bahan bakar yang lain misalnya. Nah, cuman kalau dia karena dia anak usaha Pertamina, mungkin dia menangani digitalisasi di Pertaminanya, misalnya di SPBU, karena dia udah masuk di SPBU, di logistiknya Pertamina. Nah, kerjasama sama Pegascom, mungkin sinerginya itu akan menangani digitalisasi di Pertamina, misalnya tadi dengan pembayaran di SPBU menggunakan elektronik money lah ya, e-money-nya, e-money. Tapi itu dikembangkan oleh anak perusahaannya Pertamina. Atau mungkin ada potensi-potensi yang lain yang lebih besar. Digitalisasi kan Pertamina ini transaksinya luar biasa besar nih, sudah bisa seperti satu negara. Nah, kalau itu diurus aja sendiri sama anak usahanya Pertamina kan akan luar biasa. Oke, luar biasa. Dan harusnya ya? Sih di bisnis penunjang kan, servis penunjang. Harusnya di potensi paling besarnya ada di Elsa. Oke, ini disclaimer on ya. Disclaimer on. Ini kan cuma dugaan-dugaan ya. Kan belum tentu langsung naik, belum tentu juga naik beneran, bisa juga turun. Resiko tetap ditanggung penumpang. Iya, kali aja kan masih kali aja ada pemain besar yang masih mau ngumpulin. Ini kan ini kan artinya masih bisa diturunin harganya. Nah, itu. Iya. Disclaimer on semua ya. Jadi omongan kita ini sifatnya hanya pembelajaran, ya informasinya supaya teman-teman lebih aware. Nah, ini yang kita diskusikan Pak di grup alumni sebenarnya Pak ya, dengan budaya alumni kita lebih detail, lebih panjang ya. Betul, dengan pembahasannya juga secara presentasi, dan sih biasanya mereka duluan ya Pak ya, mereka duluan. Begitu kita juga benar-benar bahas secara mendetail. Nah, ini keuntungan sebenarnya digabung ke grup-grup alumni ya. Jadi dapat kita bahas benar-benar emiten tersebut tuh nggak cuma hanya bocorannya aja ya Pak, nggak dengar bocoran. Iya. Jadi tapi kita bahas secara detail. Lebih detail lah. Oke, termasuk kita bahas kenapa kita masuk seperti ini kan. Tadi udah ada trennya ya kan, ada trennya. Beberapa saham BUMN mulai terbang karena emang menteri yang sekarang kan emang concern untuk membesarkan BUMN. Jadi beliau kan latar belakangnya bisnis, jadi ngerti. Jadi kita coba cari benang merah apa sih karakter BUMN yang terbang-terbang itu, kurang lebih ada kemiripannya apa gitu ya. Betul. Tapi belum tentu terbang juga, ingat kita Pak. Belum tentu terbang juga. Betul. Jadi terbang disangkanya bukan Elsa, GIA lah. Yang terbang mah burung, GIA sama bird. Nah, itu pasti terbang sama sama bird, bluebird itu udah terbang. Itu pasti terbang itu. Saham burung. Iya, kalau yang tadi pasti terbang kan, Garuda pasti terbang. Bird pasti terbang kan. Oke, thank you banyak nih Pak Donald atas insight-nya. Kita coba beralih ke CVP dulu secara teknikal, Ci. Ya, kita lihat teknikalnya ya. Bukan berarti teknikal juga pasti jalan kan. Kita pasang risk reward-nya, support resistance-nya ya buat jaga-jagain aja. Jadi kita buat memperhitungkan kita ngambil posisinya di mana gitu dengan melihat support resistance ya. Saya share screen ya. Ya.